云岚宗，我萧炎回来了。 Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Han Peng telah sekarat setelah bertarung dengan Xiaoyan. Namun tiba-tiba ada bayang hitam dan langsung menyerap jiwa dari Han Feng. Bayangan itu berasal dari Sekte Hall of Soul. Bayangan hitam itu berniat menyerang Xiaoyan karena dia tahu ada jiwa Yao Chen di tubuh Xiaoyan. Namun untung saja ada Medusa muncul. Medusa pun mengatakan bahwa nyawa Xiaoyan adalah miliknya. Tidak ada siapapun yang boleh mengambilnya dariku. Bayang hitam itu berkata, wah cantik juga nih cewek, gue nikahin juga nih. Bayangan hitam itu berkata, siapakah diri kamu yang berani ikut campur dengan urusan Sekte Hall of Soul? Medusa berkata dengan sinis, bahwa nyawa Xiaoyan adalah milikku, aku akan memberikan mayatnya nanti kepadamu. Semua orang yang berada di situ sangat terkejut karena selama ini tidak ada yang berani menentang Sekte Hall of Soul. Bayangan itu dia tertawa hahaha dan mengatakan, aku tidak berniat untuk menghabisi Xiaoyan, aku hanya ingin memastikan apakah jiwa Yao Chen berada dalam tubuh bocah ini. Setelah bayangan hitam itu mengambil jiwa dari Han Peng, bayangan hitam itu langsung terbang ke atas langit dan dia berkata kepada Xiaoyan, sekarang aku membiarkan kamu hidup dan membiarkan jiwa dari Yao Chen tetap berada di dalam tubuhmu. Namun sebentar lagi Hall of Soul akan datang untuk mengambilnya. Kemudian dia menambahkan agar Xiaoyan menikmati waktu yang tersisa. Mungkin nanti kau tidak bisa menikmati rokok magnum dan secangkir kopi lagi. Bahkan mungkin jika wanita yang berada di depanmu mencoba melindungimu lagi. Pada saat itu dia tak akan mampu melawan kami dari Sekte Hall of Soul. Setelah perkataan itu bayangan hitam langsung terbang ke atas langit dan menghilang. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Dia mengerti mungkin pada akhirnya dia harus berhadapan dengan Sekte Hall of Soul. Setelah kepergian bayangan hitam itu, Xiaoyan langsung menghampiri melihat mayat Han Feng. Tentu saja Xiaoyan berniat untuk mengambil api surgawi milik Han Peng. Namun ketika Xiaoyan mendekat kepada mayat Han Feng, ternyata semua kekuatan dari Han Peng telah hilang. Begitu pula api surgawi telah diserap oleh bayangan itu. Sekarang rencana Xiaoyan telah gagal untuk mengambil api surgawi milik Han Peng. Namun Xiaoyan melihat cincin penyimpanan dari Han Feng masih berada di lengannya. Xiaoyan tahu cincin penyimpanan di lengan Han Feng adalah cincin penyimpanan tingkat tinggi. Xiaoyan pun langsung mengambil cincin penyimpanan tingkat tinggi itu dari jari Han Feng. Xiaoyan yang mendapatkan cincin tingkat tinggi, dia sangat senang. Xiaoyan langsung menghapus jejak spiritual Han Peng dari cincin itu. Kemudian Xiaoyan pun langsung melihat isi dari cincin penyimpanan yang dimiliki Han Peng. Seketika Xiaoyan sangat senang, karena cincin penyimpanan Han Feng yang memiliki barang-barang yang sangat berharga. Walaupun Xiaoyan yang tidak mendapatkan api surgawi milik Han Feng, setidaknya dia memiliki barang berharga dalam cincin penyimpanan milik Han Peng. Beralih ke Medusa, dia pun masih sangat marah kepada Xiaoyan apa yang telah dia lakukan kepada dirinya. Sekarang Medusa melihat Xiaoyan sangat senang sambil tertawa ketika memegang cincin Han Peng. Dengan kecepatan kilat Medusa pun langsung menghampiri Xiaoyan dengan niat membunuh lagi. Namun niat membunuhnya sedikit ditekan oleh piton surga yang ada di tubuhnya. Walaupun sekarang Medusa telah mengambil alih kontrol sepenuhnya dari tubuhnya, tapi tetap saja piton penelan surga masih memiliki perasaan yang sulit ditahan kepada Xiaoyan. Karena itu semua mungkin piton penelan surga yang telah lama bersama Xiaoyan selama 2 tahun, tentu perasaannya telah melekat kepada Xiaoyan, yang membuat Medusa pun tidak bisa jauh-jauh dari keberadaan Xiaoyan. Awalnya Medusa setelah keluar dari dunia magma dia pun berniat menuju tempat asalnya yaitu negeri Konoha. Namun keinginan itu harus terhalang karena keinginan piton penelan surga selalu ingin berdekatan dengan Xiaoyan. Cerita berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat Medusa menetap dingin kepadanya. Xiaoyan pun hanya tersenyum kepada Medusa. Xiaoyan berkata terima kasih atas bantuannya telah menyelamatkannya hari ini. Pasti aku akan mengingat apa yang telah dilakukanmu Medusa, dan aku janji akan membalasnya di masa depan. Namun Medusa dia semakin marah kepada Xiaoyan, dia masih tidak terima dirinya telah dinodai oleh Xiaoyan. Medusa pun langsung mengeluarkan hawa membunuhnya berniat untuk menghabisi Xiaoyan untuk sekian kalinya. Namun ketika Medusa akan menghabisi Xiaoyan, untung saja ketua pertama muncul di hadapan Ratu Medusa, dan menghalangi Ratu Medusa lagi.
Ketua pertama berkata, aku tidak bisa membiarkan kamu untuk menyakiti salah satu bagian dari akademi. Xiaoyan sangat beruntung ketua pertama datang tepat waktu. Xiaoyan berkata, ketua hati-hati jika berhadapan dengan wanita garang ini. Xiaoyan, dia pun langsung mundur ke belakang. Medusa, dia sangat marah. Dan dia mengatakan, kamu harus membayar apa yang kamu lakukan kepadaku dengan nyawamu. Kali ini mungkin aku akan mengampuni, namun lain kali pasti aku akan menghabisimu. Sebagai ganti kamu telah membuat aku jadi janda. Akhirnya setelah itu Medusa dia menghilang kembali. Xiaoyan dia merasa tenang setelah Medusa telah pergi. Xiaoyan berpikir bahwa dia harus dengan cepat mungkin menemui Medusa, dan membicarakan masalah ini baik-baik. Jika tidak mungkin Medusa benar-benar akan membunuhnya di masa depan. Kemudian ketua pertama pun menghampiri Xiaoyan dan bertanya, Xiaoyan, sebenarnya apa yang terjadi denganmu dengan Ratu Medusa? Dia menyadari perkataan terakhir Ratu Medusa kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang merasa ketua pertama telah mengetahuinya, dia pun sebenarnya akan mengatakan semuanya kepada ketua pertama, tentang bahwa dia telah membuatnya Medusa menjadi janda. Namun ketika Xiaoyan akan mengatakannya ketua pertama pun, Xiaoyan, sepertinya kamu tak usah membicarakan masalah pribadimu. Tapi aku harap kamu menyelesaikannya dengan dia secara baik-baik. Xiaoyan, kamu harus tetap berhati-hati dengan wanita itu. Jika dengan kekuatanku saat ini sepertinya aku tak mungkin mengalahkan wanita bohai itu. Xiaoyan pun hanya tersenyum kepada ketua pertama mengetahui permasalahannya yang telah dia hadapi. Kemudian ketua pertama pun melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil cincin penyimpanan dari Han Peng. Ketua pertama pun berkata, Xiaoyan, kamu sangat beruntung mendapatkan cincin penyimpanan tingkat tinggi. Karena biasanya mendapatkan cincin penyimpanan tingkat tinggi sangatlah sulit. Xiaoyan dia hanya tersenyum dan berkata kepada ketua pertama bahwa ini semua adalah hadiah atas kemenangan atas perang besar ini. Sekarang ketua pertama pun terbang ke atas langit, dan berkata bahwa Han Feng telah mati dan organisasi hitam bertahap akan hancur, dan balas dendam di hatinya telah terbalaskan sekarang. Xiaoyan pun dia sangat senang dengan perang besar ini telah berakhir. Namun Xiaoyan pun sangat menyayangkan bahwa api surgawi yang berniat dia ambil dari Han Feng telah dibawa kabur oleh Sekte Hall of Soul. Ketua pertama pun mengatakan, Xiaoyan, sekarang kamu harus memikirkan tentang Sekte Hall of Soul. Bagaimanapun sekarang Sekte Hall of Soul telah mengincar dirimu. Tentu saja Sekte Hall of Soul sekte yang sangat mengerikan. Tidak bisa dilawan dengan sekte biasa saja. Bahkan aku pun merasa takut jika aku harus berhadapan dengan Sekte Hall of Soul tersebut. Namun Xiaoyan berkata, ketua pertama, walaupun Sekte Hall of Soul tidak mencariku, pasti di masa depan aku akan mencari Sekte Hall of Soul tersebut. Ketua pertama pun yang mendengar itu sangat terkejut. Namun ketua pertama tidak menanyakan lebih tentang permasalahan Xiaoyan yang sangat rumit. Ketua pertama pun menjelaskan, Xiaoyan, untuk sekarang, kamu harus memulihkan diri atas pertarunganmu melawan Han Peng. Aku tahu kamu terluka parah atas pertarungan tersebut. Sekarang kamu harus memulihkan dengan cepat sebelum Sekte Hall of Soul akan datang lagi kepadamu. Setelah perkataan itu ketua pertama pun pergi langsung menemui ketua lain dan para murid yang telah berperang. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Dia pun merasa senang akhirnya dia lolos dari Sekte Hall of Soul, dia masih bisa hidup untuk hari ini. Akhirnya perang besar pun telah berakhir setelah kekalahan dari Han Peng. Telah banyak dari organisasi hitam telah melarikan diri dari kota Konoha ini. Sebelum kematian Han Peng, para organisasi hitam ini mereka masih mampu berani melawan. Namun setelah kekalahan Han Feng, mereka tahu mereka tak akan mungkin menang melawan para murid akademi, dan juga para ketua, ditambah lagi ada sang matik Glory Xiaoyan, yang pada akhirnya mereka pun memutuskan kabur. Bahkan Master Gold dan Master Silver yang sebelumnya bertarung dengan ketua pertama, mereka pun telah kabur terlebih dahulu menyelamatkan diri. Karena mereka juga tahu mereka takkan mungkin menang dalam perang besar, apalagi Han Peng telah tiada. Jelas mereka sangat takut dengan akademi dalam dan mereka memilih pergi. Akhirnya para murid akademi pun setelah perang besar ini berakhir, sekarang para murid akademi telah pulang kembali ke akademi dalam, untuk berlatih dan memulihkan kembali tubuh mereka yang telah berperang besar. Hari-hari pun telah berlalu, berita tentang perang besar ini telah tersebar ke media TV One dan Metro TV. Yang membuat semua para murid akademi pun mereka tahu tentang bagaimana kekuatan sang matik Glory Xiaoyan yang telah berperang dalam perang besar tersebut. Bertarung dengan Han Peng, sekarang Xiaoyan terlihat menyendiri memulihkan diri dia.
Walaupun Xiaoyan yang berhasil membunuh Han Feng, namun dia juga mendapatkan luka yang serius. Dia pun sempat masuk UGD dan rawat jalan. Hari-hari pun telah berlalu. Sambil beristirahat Xiaoyan pun dia meminum kopi dan menghisap rokok Magnum, dan akhirnya Xiaoyan pun kembali pulih seperti sebelumnya. Setelah berhari-hari berlatih, Xiaoyan pun merasa dirinya masih belum bisa menghapus penghalang antara dirinya di puncak Dowang menuju Do Huang. Namun tujuan sekarang Xiaoyan, dia ingin menghapus penghalang antara dirinya Dowang menuju Do Huang. Dan ditambah lagi dia pun belum mampu dengan sempurna menggunakan api surgawi Polem Heart Flame. Xiaoyan dia pun harus banyak belajar lagi menggunakan api surgawi inti merah ini. Kemudian Xiaoyan pun dia mengeluarkan api berwarna hijau gelap. Xiaoyan yang berpikir bahwa api surgawi hijau gelap ini adalah api surgawi penggabungan dari api surgawi Grand Lotus dan api surgawi Polem Heart Flame. Namun Xiaoyan berkata suatu saat jika dirinya telah menjadi salah satu orang terkuat di benua ini, maka dia akan memasukkan api surgawi ini ke dalam peringkat. Dan setelah itu Xiaoyan pun memberikan nama dari api surgawi ini, api teratai hijau. Xiaoyan pun sangat senang, karena tidak semua orang bisa memberikan nama kepada sebuah api surgawi. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya, yang tidak lain gulungan itu adalah gulungan yang diberikan oleh Sun Er. Xiaoyan pun teringat wajah cantik dari Sun Er, dia pun sangat merindukan Sun Er. Setelah lama dia tidak bertemu dengan Sun Er, tidak terasa Xiaoyan, yang tidak bertemu Sun Er 2 tahun atau 3 tahun setelah kepergian Sun Er, yang telah kembali ke sektenya. Xiaoyan pun mengatakan dalam hatinya, Sun Er, tunggu aku pasti datang untuk menjemputmu. Aku akan berusaha menjadi Matic Glory 100.000 dan pada saat itu aku akan datang membawamu.